Mas Agung, banyak masyarakat yang percaya bahwa hubungan antara Anies Baswedan dan PKS itu sangat erat, nggak mungkin lah digoda. Tapi kalau pada akhirnya partai harus berhitung, karena masih kurang 4 kursi, mungkin tidak, Pak Anies memang tidak akan maju dalam pilkada kali ini. Iya, kemungkinan itu mengemuka ya dalam beberapa hari waktu terakhir memang ada banyak arahan soal wacana Kim Plus tadi. Sehingga mau tidak mau Anies sebenarnya harus lebih gesit, lebih atraktif untuk mewacanakan hal-hal yang menarik agar tawaran terhadap PKS ini juga bisa menarik mereka gitu. Misalkan munculkanlah koalisi perubahan plus untuk menandingi Kim Plus misalkan. Kemudian ya otomatis PDIP-nya diajak untuk berkomunikasi. Itu satu hal. Yang kedua, apakah Aniesnya rela misalkan dinaturalisasi menjadi kader PKS? Atau yang ketiga, misalkan Anies mulai mendeklarasikan wakil-wakilnya siapa kalau memang tidak sepakat dengan Pak Aman tadi ya, dengan PDIP, dengan PKB dan Nasdem. Jadi sebenarnya ada banyak alternatif, tapi masalahnya Kim Plus ini mendominasi dan Anies dalam beberapa hal terkesan pasif. Sehingga deadline yang 40 hari tadi terlewat begitu saja. Yang kalau udah bahasa Bang Sarin kan waktu masih lama. Iya, kalau memang kita melihat pakem Pilkada Jakarta yang selalu last minute management. Tapi ini ada satu hal lagi yang menjadi ciri khas Jakarta, yaitu soal dinamika politik nasional. Residu Pilpres 2024. Nah, nalar itu yang saya kira membuat pendekatan terhadap DKI hari ini tidak hanya sekedar last minute management, tapi juga harus lebih cepat, lebih tepat, agar apa? Agar Aniesnya bisa maju dan bisa berlayar. Karena kalau tidak, ya goodbye Anies, kata PKS, seperti itu. Oke, karena Bang Dev akan ada agenda lagi malam hari ini, mungkin sekarang saya tanyakan langsung saja kepada Bang Dev. Bang Dev, wajar partai berkoalisi, itu hak partai politik. Tapi ketika terbentuknya Kim Plus yang begitu mendominasi oleh Mas Agung mengatakan di sini, ini kan merusak tatanan. Masa memang harus kemudian melawan kotak kosong? Ini demokrasi kita apa kabar, Bang Dev? Ya, demokrasi kan tetap berjalan, bukan berarti pilihan itu tidak ada. Melawan kotak kosong pun juga, ingat loh, pernah juga ada beberapa calon kepala daerah melawan kotak kosong saja kalah gitu. Karena mayoritas masyarakat wilayah tersebut tidak mau memilih calon yang ada. Jadi tetap demokrasi itu kan adalah kesempatan memilih, kesempatan bersuara, kesempatan berbicara. Itu tidak diberangus. Itu justru kita jaga dengan sistem politik yang kita bangun dan juga dengan aturan-aturan yang kita buat, sehingga tidak ada namanya penghentian demokrasi. Kesempatan untuk maju, untuk dipilih dan memilih itu tetap dikawal, dan juga opsi tetap kita berikan kepada masyarakat. Hanya saja ya kita sebagai partai tetap ingin memberikan yang terbaik. Ya, pilihan kita terbaik saat ini yang ada yang sudah kita tawarkan. Nah, sehingga kembali ke masyarakat, siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi pemimpin Jakarta berikutnya. Oke, Mas Ena boleh tanggapi, nggak ada masalah lewat kotak kosong ini. Kalau misalnya urgensi itu yang muncul, PDIP terpanggil tidak supaya tidak kotak kosong, ya udah gabung ke Pak Anies bagaimana? Ya, satu concern kami tetap sama, etalase Jakarta itu berbeda kondisinya dengan di daerah-daerah lain. Artinya ini Jakarta ini, Pak. Bagaimana mungkin kota sekelas Jakarta, demokrasi yang sematang di Jakarta, lalu memunculkan pemilu yang harus melawan kotak kosong. Saya rasa ini cerminan yang tidak baik, menjadi presiden yang tidak baik kalau itu terjadi di Jakarta. Dan gejala ini kan tidak hanya di Jakarta, ada banyak provinsi lain yang juga banyak sekali situasi yang memungkinkan agar dibuat kotak kosong sekelas provinsi gitu loh. Nah, ini yang buat kami adalah kalau ini begini terus, jangan-jangan pemilu kita nanti ini akan kehilangan maknanya. Nanti hanya akan menjadi urusan elit, bukan lagi menjadi urusan rakyat. Karena tidak ada opsi. Maka Jakarta bagi kami jadi prioritas untuk memunculkan nama yang terbaik. Persoalan siapa namanya sebagai partai politik tentu kami tidak bisa berpihak pada nama per nama. Ini bukan masalah by name, tapi ada sistem yang berjalan, ada meritokrasi yang berjalan. Komunikasi politik kita lakukan, nama nanti akan muncul setelah kriterianya cocok dengan kami. Bang Dev boleh tanggapi dong, Pilkada Jakarta ketika lawan kotak kosong nggak ada maknanya di sini, Mas Ena mengatakan. Ya, itu kan pandangan masing-masing ya. Kita harus menghargai, seperti saya menghargai pandangan Mas Eno, Mas Agung, Mas Ahrin, Pak Khalid. Itu adalah esensi dari demokrasi. Nah, kita memiliki pandangan masing-masing. Nah, sekarang tergantung bagaimana masing-masing kita sebagai entitas partai politik menciptakan calon-calon yang terbaik yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah,
kan kalau dari Golkar ya, itu ada 4 nama. Nah, 4 nama ini kan kita belum putuskan. Kita kan masih tunggu sampai dengan waktu yang kita sudah paskan untuk kita membuat koalisi, membuat pasangan. Kita langsung kita daftarkan ke KPU di kesempatan yang pertama. Jadi ya waktu ini masih ada beberapa hari lagi. Ya kita tunggu beberapa hari nanti pasangan kita itu siapa dan dari dukungan partai mana saja. Oke, Mas Khalid boleh tanggapi. Sebenarnya PKS sama kencangnya tidak sih dengan PDIP menjaga supaya tidak kotak kosong, atau mungkin PDIP mau juga lah dapat kursi atau dapat kekuasaan untuk untuk Jakarta, ini seperti apa ketika harus berhitung? Ya, tentu kita menginginkan sebenarnya semakin banyak poros semakin bagus tentunya kan. Itulah kemudian di awal PKS mendorong ya dari awal ada pasangan Anies Sohibul Iman atau pasangan aman ini. Dan ini adalah ikhtiar kita sudah cukup maksimal ya. Dan kita melakukan komunikasi politik. Pak Anies ini termasuk yang paling spesial. Kenapa? Di antara 500 pilkada ini, Presiden PKS langsung turun gunung mempromosikan Pak Anies mencarikan tiket. Nggak ada satupun kandidat di 500 pilkada itu yang Pak Presidennya, ya Presiden Saiku ini langsung turun mencarikan tiket buat Pak Anies. Dan kami berharap Pak Anies juga bisa mencari tiket untuk mengenapi ini. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita. Jadi kita bukan lagi bicara atau omon-omon ya. Kita bicara bahwasanya ini kita mengusulkan sebuah gagasan. Inilah pemimpin. Kita memiliki 2 kriteria dalam memilih. Pertama adalah pemimpin itu dia memiliki capacity to govern. Kapasitas untuk memimpin yang bagus, punya rekam jejak. Yang kedua adalah capacity to win. Yaitu kapasitas menangnya juga tinggi. Ya. Dan inilah yang coba kita formulasikan. Dan tentu ada namanya realitas politik. Realitas politik itu apa? Tiket ini harus bisa berlayar. Ya, kalau tiket itu tidak bisa dipenuhi kan tidak bisa memenuhi administratif itu. Dan inilah yang sebenarnya kita ingin dorong ya kepada teman-teman untuk bisa memenuhi tiket koalisi tadi. Nah, tenggat waktu 40 hari itu sudah kita berikan. Nah, sekarang kita melihat ini bagaimana prospek ke depan terkait pasangan aman ini ke depan. Sehingga ketika ada dinamika muncul seperti ini, misalnya RK dari Partai Golkar, kami sangat apresiasi sekali untuk Golkar sudah mengusulkan nama, artinya sudah ada nama definitif kan di sini. Dan saya pikir ini sangat prospektif juga untuk kita kaji. Bagaimana RK kemudian di Jakarta. Mas Khalid, PDIP kan belum menentukan pilihan. Ya tentu hak beliau dong. Diajak tidak sih ini PDIP? Kita kan prinsipnya mudah dapat 15 kursi. Kita prinsipnya membuka ke semua komunikasi. Bahkan dengan PDIP sekalipun. Ya, ketika kita memiliki calon ya, kami mengatakan bahwa Anies dan Sohibul Iman ini memiliki 2 kriteria tadi. Kalau PDIP sesuai dengan proposal kita, platform kita, yuk kita bareng. Ya, gitu kan? Oke. Nggak ada masalah dengan itu. Terakhir Bang Dev, boleh disampaikan kepada masyarakat Indonesia ketika ada justifikasi dari masyarakat terbentuknya Kim Plus dalam mengusung Pak RK di sini adalah untuk upaya mencegah Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Benarkah? Ya kembali lagi di era demokrasi terbuka, semua orang berhak memberikan pandangan pikiran masing-masing. Akan tetapi secara aktual dan faktualnya, Golkar sebagai partai politik yang merupakan representasi suara masyarakat, kita di DPR RI 120 kursi, kita ini adalah hasil demokrasi terbuka, demokrasi bebas. Jadi maka itu tanggung jawab kita juga untuk memastikan, menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Jadi kita akan terus kawal agar pembangunan demokrasi dan juga pembangunan sumber daya manusia itu berjalan dengan baik, khususnya di Jakarta. Dan nanti ketika kita sudah umumkan, insya Allah pasangan dari Golkar itu adalah pasti pasangan yang terbaik yang bisa diterima di semua pihak. Oke, ya sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada Mas Khalid, langsung nanti saya akan lempar kepada juru bicara Pak Anies Baswedan di sini. Sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies harus memenuhi 4 kursi lagi supaya menjadi syarat maju dalam Pilkada Jakarta? Kalau tidak, buyar ini perjanjian pemirsa. Sesaat lagi.